episode sebelumnya, Saber diam-diam menemui Adel di rumah Abu Hoir. Pria itu menyarankan Saber untuk melarikan diri dari Malika. Di tempat lain, Saber tiba-tiba berubah pikiran dan setuju menjual tanahnya pada Malak dengan satu syarat. Malak pun menemui Abdurrahman dengan ancaman agar pria itu tidak mempengaruhi Saber. Malika mengancam akan menyakiti Abdurrahman jika dia terus menghalangi jalannya. Kejadian tak terduga kembali menimpa Saber saat dia melihat jasad Adel di rumah ladang. Rahab menyadari bahwa sosok Haji Galib yang ditemui selama ini adalah jin yang menjelma. Kini Rahab terancam kehilangan pekerjaan setelah posisinya digantikan orang lain. Kondisi semakin runyam di mana Hasan menaruh jimat mantra pada Hiba. Apa yang sebenarnya diinginkan Hasan? Berikut ceritanya. Siang itu, Abdurrahman baru selesai mandi dan hendak pergi ke masjid. Saat ia melihat ke cermin, tiba-tiba Malika muncul dalam wujud iblis yang membuat Abdurrahman tercekat ketakutan. Ratu iblis itu mengancam keras agar Abdurrahman tidak mempengaruhi Saber. Ia mulai khawatir jika pertarungan kali ini tidak akan sesukses biasanya. Ia menyuruh Abdurrahman untuk tetap diam daripada terjadi hal yang jauh lebih buruk lagi. Abdurrahman tetap pada pendiriannya untuk membantu Saber agar tidak terjebak dalam permainan syaiton. Ia yakin Saber akan memenangkan pertarungan dengan segala kekuatan yang ia miliki. Aqwa minni. Malika tertawa penuh kemurkaan saat Abdurrahman hendak melawan. Tiba-tiba seketika itu Abdurrahman jatuh tersungkur tanpa bisa bergerak lagi. Melihat Abdurrahman kesakitan, Malika menghina pria itu sebagai bangsa manusia yang sangat lemah. Ia yakin bisa mengalahkan Saber dengan mudah sama seperti manusia lain sebelumnya. Setelah Malika menghilang, Abdurrahman terkapar sendirian tak berdaya. Di tempat lain, Hasan menelpon Haji Abbas untuk mengabarkan jika dirinya sudah meletakkan jimat pengasihan itu di bawah ranjang Hiba. Haji Abbas menjelaskan jika Hasan hanya perlu menunggu beberapa hari untuk melihat hasilnya. Ia menyarankan agar Hasan menemui Hiba setelah beberapa hari dan melamarnya lagi. Ia yakin Hiba langsung berubah pikiran dan menerima cintanya lagi. Sore harinya, Sabar sudah berada di Marsha Alam untuk menemui Jamila. Ia mengungkapkan rencananya menyerahkan tanah warisan pada Malak dengan satu syarat, yaitu ikut terlibat dalam urusan bisnis mereka. Jamila semakin tak mengerti dengan jalan pikiran Sabar. Dulu Sabar sangat membenci Malak, namun kini ia ingin terlibat bisnis besar wanita itu. Sabar mengajak Jamila untuk menemui Syekh Abdurrahman agar bisa mendapat pencerahan serta nasihat. Begitu masuk ke dalam rumah, Jamila terenyak melihat kondisi ayah asuh yang tak bisa bergerak bahkan terkulai lemah. Sabar langsung mengangkat tubuh Syekh Abdurrahman dan membawanya ke dalam kamar. Malam harinya, Rahab menelpon Abu Hoir untuk meminta jatah asetnya di perusahaan Malak. Ia mengaku pernah membeli saham di perusahaan itu bersama mendiang suaminya dulu. Abu Hoir menegaskan bahwa Rahab bisa mengambil bagian jika tetap berada di bawah naungan perusahaan. Namun kini Rahab sudah digantikan posisinya hingga tak lagi mendapatkan bagian. Abu Hoir membujuk Rahab untuk menemui Malak karena segala keputusan ada di tangan pemilik perusahaan. Di waktu yang sama, Sabar dan Jamila masih menunggu Syekh Abdurrahman yang masih tak sadarkan diri. Jamila semakin khawatir karena suhu tubuh ayahnya semakin tinggi. Sabar meminta Jamila untuk keluar agar ia bisa membacakan ayat ruqyah. Setelah Jamila pergi, Sabar meletakkan telapak tangannya ke atas dada sembari membaca ayat suci Al-Quran. Syekh Abdurrahman hanya bisa merintih kesakitan tanpa mampu membuka mata. Bismillah. Bismillah. Pagi harinya, Rahab bertamu ke rumah Vivi untuk mencari Sabar. Vivi dan Suhaila berkata jika Sabar masih belum kembali dari luar kota. Rahab langsung pamit untuk mencari tahu di mana keberadaan pria itu. Ternyata Sabar masih berada di Marsha Alam dan menemui keluarga Adel. Ia memberi kabar tentang kematian pria itu. Ibu Adel awalnya menolak untuk bertemu, namun Sabar tetap maksa dan berkata jika Adel telah tiada. Wanita itu tak bisa berkata-kata dan hanya tangisan yang terurai panjang. Di tempat lain, Emad menemui Dr. Hamdi untuk memberikan peringatan. Ia tak suka dengan keputusan Hamdi yang hendak menikahi Suhaila. Ia sudah memberikan tugas khusus pada Hamdi yang harus segera dilaksanakan dalam waktu 24 jam. Jika Hamdi menolak melakukan itu, maka Emad akan menyebarkan berita buruk tentang kejahatan yang dilakukan Hamdi di masa lalu. Hamdi terdiam mengetahui ancaman besar yang menghadang di depan mata.
Sementara itu, Sabar masih berada di rumah Ibu Adel bersama Sahwa, istri Adel. Sabar menanyakan tentang masa lalu Adel sebelum masuk ke penjara. Sahwa berkata jika ia pernah mendengar suaminya berbicara sendiri di dalam kamar. Bahkan saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, Adel tiba-tiba berteriak histeris sembari memaki ke arah tembok yang kosong. Adel pernah mengatakan jika ia melihat unta yang menuntunnya ke sebuah jalan. Ibu menambahkan bahwasannya Adel pernah diberi buku mantra oleh seseorang misterius. Adel mulai membaca buku sihir itu hingga segalanya semakin bertambah runyam. Sahwa pernah dipukuli oleh Adel di malam hari meski ia tidak berbuat kesalahan apapun. Ibu yakin buku sihir itu penyebab semua kekacauan. Ibu memaksa Adel untuk membakar semua buku sihir itu. Meski Adel menuruti perkataan ibunya, namun kekacauan masih terus terjadi. Adel secara tidak sengaja memukuli anak kecil sampai sekarat. Adel mengaku tak ingat dengan kejadian itu hingga ibu mengusir Adel dari rumahnya. Ia terlalu lelah untuk membatasi kekacauan yang tidak pernah berhenti. Adel ditangkap polisi saat ia hendak membunuh pria yang memberikan buku sihir padanya. Melihat Sahwa dan ibu menangis, Sabar memberi nasihat agar mereka mendoakan arwah Adel. Setelah Sabar pergi, Sahwa menangis histeris di pelukan ibu mertua. Di tempat lain, Hibah mulai hari pertamanya bekerja di perusahaan Malak sebagai sekretaris pribadi Abu Hoir. Pria itu menyempatkan diri untuk memantau kinerja sekretaris barunya itu. Mengetahui Abu Hoir adalah teman dekat Sabar, Hibah meminta pria itu untuk merahasiakan statusnya sebagai pekerja di sana. Selama ini, Hibah merahasiakan hal itu dari Sabar karena kakaknya pasti tidak akan setuju jika ia bekerja. Abu Hoir pun bersedia untuk bekerja sama dan tidak memberitahu Sabar tentang sekretaris barunya itu. Di tempat lain, Suhaila menemui Dr. Hamdi dengan penuh semangat 45. Ia menceritakan banyak hal di mana ia sudah memberitahu seluruh keluarga tentang rencana pernikahan mereka berdua. Bahkan, Suhaila sudah meminta izin pada Sabar untuk menikah lagi dan mendapatkan respon positif. Ia meminta Hamdi untuk segera datang ke rumah untuk melamar dirinya. Mendengar semua hal itu, Hamdi langsung terdiam 1000 bahasa. Ia berkata jika waktunya belum tepat dan meminta Suhaila untuk bersabar sebentar. Sontak, gadis itu marah besar karena sebelumnya Hamdi yang buru-buru hendak melamarnya. Kini justru sebaliknya, padahal Suhaila sudah terlanjur membuat pengumuman tentang rencana pernikahannya dengan Hamdi. Keluarga Suhaila pun sudah merestui dan turut berbahagia. Ia merasa sangat dipermainkan dan dipermalukan di depan banyak orang. Suhaila tak tahu harus berkata apa jika ditanya tentang pernikahannya nanti. Karena Hamdi masih diam membisu, Suhaila semakin kecewa dan melenggang pergi begitu saja. Sabar masih berada di Marsha Alam untuk memulai petualangannya di gurun pasir guna mencari unta yang bisa menuntunnya pada kebebasan. Dalam benaknya terbesit perkataan Dr. Zuhair yang menegaskan jika unta terbuat dari api yang sama seperti golongan jin. Adel juga mengatakan yang sama di mana unta bisa menuntunnya pada kemenangan. Sabar harus segera menemukan unta yang bisa berzikir itu dengan segera sebelum semuanya terlambat. Sabar mengelilingi gurun pasir tempat ia diasingkan, namun ia tak kunjung menemukan unta yang dimaksud. Meski berulang kali ia susuri tempat itu, semua unta di sana tampak sama seperti hewan biasa. Sabar terpaksa melenggang pergi dan mengakhiri pencariannya. Di tempat lain, Vivi menemui Safa di rumah sakit untuk menceritakan kegelisahannya tentang Hasan. Ia tak mengerti mengapa Hasan terus mengejar Hibah padahal pria itu sudah beristri. Vivi dan Sabar sama sekali tak setuju jika Hasan menikahi Hibah. Vivi berpikir hendak melarang Hasan datang ke rumah, namun ia hanya tamu di sana. Safa langsung membela Vivi dan berkata jika putranya Hasan tidak seharusnya pergi ke rumah Vivi, apalagi tak ada Sabar di sana. Safa berjanji akan memberi teguran keras pada Hasan agar tidak mengganggu Hibah lagi. Sementara itu, Hibah masih bekerja di perusahaan dan menemui Malak untuk menyerahkan surat yang harus ditandatangani. Malak langsung menentukan perasaan Hibah dengan menuduhnya sebagai wanita jalang karena hendak merebut Hasan dari Manal. Hibah tak bisa berkata-kata dan melenggang pergi secepat kilat. Malam harinya, Sabar dalam perjalanan kembali ke rumah Syekh Abdurrahman setelah gagal menemukan unta ajaib. Ia mendapat telepon dari Rahab yang cemburu buta mengetahui Sabar pergi ke Marsha Alam. Rahab bersumpah akan menyakiti Jamila jika wanita itu masih mendekati Sabar.
Manal mendengar percakapan itu dan langsung menegur adiknya agar tidak bersikap egois setelah apa yang terjadi. Rahab masih berdalih jika ia sangat mencintai Sabar dan tidak bisa melupakan pria itu. Kali ini Rahab tak mau mengulang kesalahan yang sama dengan menikahi pria yang tidak ia cintai. Ia tak mau kehilangan Sabar untuk kedua kali. Manal sampai kehilangan kata untuk menasihati adiknya itu. Di tempat lain, Malak mengungkapkan kekecewaannya pada Emad yang gagal menjalankan tugas. Emad tidak bisa meyakinkan Hamdi untuk melakukan apa yang diperintahkan Malak. Tampaknya ia harus menebus kesalahannya itu dengan pekerjaan lain yang lebih menantang. Sementara itu, Sabar kembali membacakan ayat suci Al-Quran di samping tubuh lemah Syekh Abdurrahman. Atas kuasa Allah, akhirnya Syekh Abdurrahman terbangun dari pingsan yang panjang. Sabar menceritakan kisah Adel yang ditemukan meninggal di rumah ladang miliknya. Ia yakin Adel sudah berhasil menemukan sumur yang menjadi gerbang menuju kerajaan iblis. Ibu Adel berkata jika putranya sempat menemukan unta yang menuntunnya ke sebuah sumur tua. Sabar sudah mencari keberadaan unta ajaib itu, namun usahanya berakhir sia-sia. Ia meminta pencerahan dari Syekh Abdurrahman agar bisa melangkah dengan lebih mantap. Syekh Abdurrahman berusaha untuk menunjukkan keberadaan sumur itu, namun lidahnya keluh tak bisa bicara. Seketika itu, Sabar terhenyak melihat Malika muncul dalam wujud asli sebagai iblis. Malika berkata jika ia sudah membelintir lidah Syekh Abdurrahman hingga pria itu tak lagi bisa bicara. Malika tak terima karena Abdurrahman hendak membantu Sabar untuk melawan dirinya. Ia bersikeras agar Sabar mau menjual tanahnya karena jika tidak keluarga Sabar akan jadi sasaran selanjutnya. Apa yang dilakukan Malika terhadap Safa dan Syekh Abdurrahman baru permulaan saja. Ia mengancam hendak melakukan banyak hal buruk pada Sabar hingga pemuda itu menyerah diri untuk mengabdi kepadanya. Syekh Abdurrahman mengerang sembari menarik tangan Sabar hingga sosok Malika menghilang dalam sekejap mata. Meski mereka berdua ketakutan, Sabar berusaha untuk menenangkan Syekh Abdurrahman yang kini sedang diambang kematian. Pagi harinya, Hamdi mendapat masalah besar di kampus tempatnya mengajar. Sebuah berita mencengangkan mengarah kepadanya di mana Hamdi mendapat tuduhan melakukan pelecehan seksual pada mahasiswinya sendiri. Berita viral itu membuat gempar satu universitas, bahkan Pak Dekan langsung meminta Hamdi untuk hengkang dari ruang kerjanya sendiri. Di tempat lain, Sabar menemui Jamila yang tak berhenti menangis. Gadis itu tak tahu harus berbuat apa, sementara kini sang ayah lumpuh tak bisa bicara. Sabar meminta Jamila untuk menjauh dari Malak agar permasalahan mereka tidak bertambah besar. Jamila semakin khawatir dengan keselamatan Sabar karena Adel pun ikut terbunuh dengan cara yang tak wajar. Sabar berpamitan hendak kembali ke El Fayun untuk mencari pusaka yang bisa melawan iblis di tanah warisan ayahnya. Ia sudah tak punya waktu lagi dan harus segera menemukan pusaka keramat itu. Di tempat lain, Rahab menemui Abu Khair yang kini duduk di kantor miliknya dulu. Ia tak menyangka temannya itu tega menusuk dari belakang dan merebut posisinya di perusahaan. Abu Khair menanggapi dengan santai dan berkata jika semua itu adalah keinginan Malak sendiri. Rahab langsung pergi untuk menemui Malak dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Suhaila merenung menatap jendela hingga ponselnya berdering dari teman sekelas di kampusnya. Ia mendengar kabar tentang berita mengejutkan yang menimpa Dr. Hamdi. Suhaila meminta link berita itu dan benar saja Hamdi dikabarkan melakukan pelecehan seksual pada mahasiswinya sendiri. Suhaila semakin bersedih dan menangis perih. Di waktu yang sama, Hasan berbincang dengan Haji Abbas yang sibuk meracik obat herbal. Ia mengeluh jimat pengasihan yang tak berfungsi sama sekali. Meski ia sudah meletakkan jimat itu di bawah ranjang hibah, gadis itu tak kunjung menemuinya. Haji Abbas sampai keheranan mengapa Hasan tak sabar untuk meminang hibah. Dengan lantang, Hasan berkata jika ia sangat mencintai hibah. Haji Abbas iseng bertanya tentang istri Hasan yang kini sedang hamil. Ia heran apakah Hasan sudah tidak mencintai istrinya lagi? Hasan pun menjawab jika ia sudah bosan dengan Manal. Ia tak suka dengan sikap Manal yang sangat manja dan kerap mengomel. Ia membutuhkan sosok yang lebih modern seperti Hibah yang memberi semangat jiwa muda untuknya. Saat itu, Hibah masih bekerja di perusahaan Malak di mana Abu Khair mengajaknya pergi ke rumah. Ia berkata jika rumah pribadinya seperti kantor kedua.
Sebagai sekretaris pribadi, Hiba akan lebih sering bekerja di rumah Abu Khair daripada di kantor perusahaan. Sebenarnya Hiba menolak ajakan itu, namun Abu Khair tetap memaksa. Mau tak mau, Hiba mengemasi laptopnya untuk ikut sang atasan pulang ke rumah. Sore harinya, Rahab belum berhasil menemui Malak dan pulang ke rumah. Ia menceritakan keanehan Malak pada sang kakak Manal. Rahab menceritakan ketakutan Saber yang mengungkapkan bahwa Malak adalah jin. Manusia bisa melihat jin saat makhluk itu menjelma sebagai orang biasa. Manal menyarankan agar Rahab kembali menemui Malak esok hari. Dengan begitu, mereka bisa menentukan apakah Malak memang benar-benar jahat atau sebenarnya orang yang baik. Rahab justru berkata jika tiba-tiba ia memiliki keinginan kuat untuk menyakiti Saber. Di tempat lain, Vivi memergoki Sohaila yang menangis sendirian sambil menatap jendela. Sohaila pun berkata jika pernikahannya gagal. Vivi pun bertanya apa yang terjadi, namun Sohaila enggan membahasnya. Vivi menasihati Sohaila untuk menjalankan sholat dan membaca Al-Quran agar hatinya kembali tenang. Tak berselang lama, Saber sudah sampai di El Fayun dan langsung pulang ke rumah. Melihat wajah Saber yang gelisah dan gundah gulana, Vivi tahu putra kesayangannya sedang ditimpa masalah besar. Vivi bercerita kisah hidupnya dulu saat memilih jalan taubat dan belajar Al-Quran di masjid. Gurunya selalu bercerita tentang kisah Nabi Muhammad dengan para musuh yang tak henti menentangnya. Vivi teringat satu hal di mana kegelisahan, kesedihan, dan kesengsaraan hanya perihal waktu yang akan tergantikan dengan kebahagiaan besar atas izin Allah. Vivi mengingatkan Saber untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian besarnya itu. Ia yakin semua kegelisahan akan segera berakhir. فرجه قريب قوي وما بيتأخرش أبدا. Mendapat nasihat positif dari sang ibu tercinta, Saber langsung tersenyum dengan penuh kelegaan. Hatinya tak lagi bersedih karena banyak kasih sayang tertuang dari ibu kandungnya. Hiba masuk ke dalam rumah setelah bekerja seharian penuh. Saber yang tidak tahu adiknya bekerja pun mulai bertanya tentang pekerjaan yang dilakukan Hiba. Vivi berusaha menengahi kedua anaknya dan meminta Hiba untuk masuk ke dalam kamar. Ia menjelaskan pada Saber jika Hiba ingin menggunakan uangnya sendiri untuk segala kebutuhan. Meski Saber selalu mengirimkan uang untuk dirinya dan Hiba, namun Hiba merasa sedih karena terus merepotkan selama menumpang di sana. Saber hanya terdiam, mencoba untuk mencerna apa yang dirasakan Hiba. Tak berselang lama ponselnya berdering di mana Rahab meminta untuk bertemu. Malam itu juga mereka berjanji temu di rumah ladang untuk membicarakan persoalan yang menimpa Rahab. Ternyata selama beberapa hari terakhir Rahab merasa ada yang aneh dalam tidurnya. Ia selalu merasa ketindihan berulang kali meski sudah membaca doa sebelum tidur. Saber sudah berulang kali menasihati Rahab untuk banyak beribadah dan berdoa. Jin tidak akan mengganggu manusia yang senantiasa dekat dengan Allah. Rahab merasa lemah dan berharap semua ujian itu bisa segera usai. Rahab juga menceritakan perihal posisinya di perusahaan yang digantikan oleh Abu Khair. Ia tak tahu harus berbuat apa. Saber menyarankan agar Rahab melakukan apa yang dikatakan Abu Khair, yaitu menemui Malak. Jin itu tahu jika Saber sangat peduli dengan Rahab hingga wanita itu disangkut pautkan ke dalam masalah besar. Saber meminta Rahab untuk tetap tegar dan mendoakan keselamatan janda muda itu. Rahab terkesiap begitu mengetahui sang mantan kekasih peduli padanya. Ia melenggang pulang dan meninggalkan Saber sendirian di rumah ladang. Saat Saber masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Saber! Malika terkesan dengan permainan Saber yang selalu bisa menyelamatkan diri. Kedatangannya kali ini adalah untuk memberi peringatan akan adanya bahaya besar yang sudah dipersiapkan sejak lama. Ia mengingatkan kembali jika yang memulai semua itu bukan dari bangsa jin, melainkan Saber sendiri yang berkhianat dengan pengabdian mereka. Pagi harinya, Hasan buru-buru pergi untuk menemui Abdul Razak. Pria itu membawa pasien gawat darurat yang membutuhkan pengobatan dari Syekh Hasan. Abdul Razak bercerita jika pasien itu adalah seorang wanita kaya raya yang menderita kanker stadium akhir. Mereka melenggang ke toko Galib untuk melakukan praktek pengobatan tradisional dengan berbagai racikan rempah dan minyak atsiri. اتفضل يلا بينا اتفضل يا شيخ حسن يلا ايوه كده. Di tempat lain, Saber tak henti membaca sholawat sembari berkeliling menyusuri tanah warisan Syekh Salam yang terletak tak jauh dari rumah ladang. Ia heran dengan sepetak tanah yang tampak tandus tanpa ada tanaman gandum yang tumbuh.
Ia pun bertanya pada Paman Jamil mengapa peta tanah itu tidak ditanami. Paman Jamil menjelaskan jika mereka sudah berulang kali menggarap tanah itu, namun tak ada satu tanaman pun yang tumbuh di sana. Entah mengapa, hewan-hewan pun tak pernah melintas di atas tanah tandus itu. Paman Jamil berkata, hanya Syekh Salam yang tahu penyebabnya. Sober mulai menyadari ada yang salah dengan tanah yang hanya sepeta itu. Di tempat lain, Abu Khair mendapat laporan dari pekerja lahan yang mengukur tanah warisan Sober. Mereka mengungkapkan jika lahan itu tidak cocok dijadikan ladang ataupun dibangun konstruksi. Mereka kesulitan untuk membangun apapun di sana, apalagi detektor logam tidak mau berfungsi saat mendekati tanah itu. Hiba menghampiri Abu Khair setelah menyelesaikan pekerjaannya siang itu. Abu Khair justru mengajak Hiba makan siang bersama. Selama ini, ia hidup tanpa anak dan istri. Abu Khair pun mulai mendekati dan merayu Hiba untuk dijadikan pendamping hidup. Hiba pun terkesima melihat sikap sang atasan dan bersedia menemaninya makan siang. Di waktu yang sama, Hasan sudah memeriksa kondisi pasiennya itu dan meracik ramuan herbal. Ia memberikan sebotol ramuan kecil untuk diminum sekali tenggak. Dengan didampingi suaminya, wanita itu langsung meminum obat dari Hasan, namun tak ada reaksi yang terjadi. Tak berselang lama, wanita itu merintih kesakitan hingga suhu tubuhnya meningkat drastis. Abdul Razak dan Hasan ikut panik melihat hal itu. Suami pasien meminta Hasan untuk bertanggung jawab. Akhirnya mereka menelpon ambulan dan wanita itu dibawa ke rumah sakit. Di hari yang semakin senja, Saber menemukan satu titik dengan energi paling besar. Ia menggali tanah itu dan menemukan bongkahan batu yang sangat padat. Begitu membaca ayat Al-Quran di atas batu itu, tampak dunia dasar bumi yang dipenuhi api membara. Saber sangat terkejut melihat portal mengerikan itu. Ia langsung menutup kembali lubang tanah itu agar tidak diketahui oleh bangsa jin. Di waktu yang sama, Hasan masih gelisah menunggu kabar dari Abdul Razak yang berada di rumah sakit. Basem sempat menanyakan apa yang terjadi, namun langsung diusir oleh Hasan. Tak berselang lama, Abdul Razak kembali menemui dan berkata jika kondisi pasien wanita sangat kritis. Saat ini, wanita itu jatuh koma dan hampir meninggal. نعم يا أخوي وأنا مالي. Abdul Razak mulai membersihkan tangan dengan berkata jika ia tak melakukan apapun juga. Hasan sendiri yang meracik ramuan itu, sementara Abdul Razak hanya membawakan pasien dengan tujuan yang baik. Hasan tak menyangka Abdul Razak dengan mudah lepas tangan begitu saja. Abdul Razak bahkan berkata jika ia mengira Hasan benar-benar pintar menyembuhkan orang. Saat polisi datang, Hasan akan terkena masalah besar. Abdul Razak meminta agar dirinya tidak dilibatkan dan melenggang pergi begitu saja. يا سلسوخي. Di sore hari setelah kuliah, Suhaila menemui Hamdi yang sedang membereskan barang-barangnya di kantor. Ia menanyakan kebenaran berita tindak asusila yang dilakukan oleh Hamdi pada seorang mahasiswi. Hamdi tak bisa mengelak dan menjelaskan semuanya. Ternyata kejadian dalam berita itu terjadi 3 tahun lalu setelah istri Hamdi meninggal dunia. Ia merasa terpuruk dan mendekati seorang mahasiswi di kampusnya. Gadis yang juga mencintainya itu mengirim sejumlah foto atas kemauannya sendiri. Hamdi sempat ingin menikahi gadis itu, namun ternyata kisah cintanya kandas. Hamdi tak menyangka jika kejadian itu menyeruak ke permukaan, bahkan dilaporkan atas tindak asusila. Ia meminta maaf pada Suhaila karena tidak menceritakan hal itu pada Suhaila. Kini ia merasa dijebak karena pesan yang dikirim mantannya dulu itu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan yang sangat keji. Suhaila masih kecewa dengan Dr. Hamdi dan tidak percaya dengan semua perkataannya. Hamdi mengungkapkan cerita lain di mana ia diperalat oleh seseorang. Beberapa hari yang lalu, Emad menemuinya dengan ancaman hendak mengungkap kasus asusila yang terjadi 3 tahun lalu. Hamdi harus melakukan apa yang diperintahkan, yaitu membius Suhaila dan memvideokan tindak asusila. Ia tak punya pilihan lain selain mendekati Suhaila dan berpura-pura menjalankan perintah. Dalam perjalanan cinta mereka berdua, Hamdi benar-benar jatuh hati. Ia tak bisa melakukan perintah yang diberikan Emad hingga akhirnya berita itu menyeruak. Sekarang Hamdi merasa tak pantas lagi untuk menikah dengan Suhaila yang baik hati. Suhaila menangis terseduh-seduh mengetahui kelakuan Emad yang sangat bejat. Di waktu yang sama, kondisi Syekh Abdurrahman mulai membaik dan minta Jamila untuk menemaninya keluar rumah. Meski dengan kaki yang pincang, ia masih bisa berjalan perlahan untuk menghirup udara segar.
Sementara itu, Sabar menemui Dr. Zuhair setelah menemukan gerbang menuju ke alam jin. Zuhair berkata jika pusaka yang disimpan ayah Sabar kemungkinan besar berada di tanah gurun yang tandus. Sabar mengungkapkan jika ia sudah menemukan gerbang menuju alam jin, namun gerbang itu sangat keras seperti batu dan tidak bisa dilintasi begitu saja. Zuhair justru semakin yakin bahwa di balik gerbang itu tersimpan pusaka peninggalan Syekh Salam. Sumur yang ditemukan Adel akan memancarkan kutukan untuk menyimpan rahasia keberadaannya. Itulah mengapa Adel terkena penyakit sesaat setelah menemukan sumur kerajaan iblis. Zuhair menegaskan jika sumur itu bisa membahayakan Sabar sama seperti yang dialami Adel. Pusaka dari Syekh Salam bisa melindunginya dari kutukan itu, namun Sabar harus tetap berhati-hati dan mempelajari cara untuk menggunakan pusaka itu. Sabar bersikeras untuk menemukan pusaka itu agar bisa menghancurkan kerajaan Malika. Zuhair turut memberi dukungan dan mendoakan keselamatan pria itu. Di tempat lain, Syekh Abdurrahman duduk di depan rumah bersama putri angkatnya, Jamila. Ia kini percaya dengan Sabar dan sang ayah terkait kejahatan Malika, apalagi melihat kondisi sang ayah yang tidak berdaya. Ia yakin Malak adalah ratu iblis yang hendak menyengsarakan umat manusia. Ia meminta maaf pada ayahnya karena telah berburuk sangka karena tak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Syekh Abdurrahman memeluk putrinya dan meminta Jamila untuk masuk ke dalam rumah. Ia menangis mengingat kesalahan di masa lalu yang membuat orang tua Jamila meninggal dunia. Malam harinya, setelah Sabar pulang ke rumah dari tempat Dr. Zuhair, Suhaila meminta untuk bicara empat mata. Dengan mata berkaca-kaca, Suhaila menceritakan soal Emat yang mengancam Hamdi dengan berbagai kejahatan. Ia tak menyangka Emat bisa berbuat sepicik itu pada dirinya, padahal Suhaila tidak pernah menyakiti Emat ataupun Aisyah. Sabar meminta Suhaila untuk merahasiakan hal itu. Ia akan menyelesaikan semuanya dengan hati-hati. Setelah Suhaila pergi, Sabar teringat dengan perkataan Dr. Zuhair bahwa akan ada musuh dalam selimut. Pagi harinya, ia langsung pergi ke rumah Emat untuk bertemu dengan sepupunya Aisyah. Saat itu, Aisyah sendirian di rumah karena Emat sedang bekerja di luar kota selama beberapa hari. Sabar memperhatikan bagian tekuk leher Aisyah yang ternyata memiliki simbol iblis. Aisyah mengajak Sabar untuk makan bersama, namun Sabar menarik tangan sepupunya itu sembari berkata jika selama ini ia tak menaruh curiga. Aisyah ketakutan melihat sorot mata Sabar yang tajam menatap wajahnya seketika itu. Sabar melakukan ruqyah untuk mengeluarkan jin yang menguasai pikiran Aisyah. Gadis itu awalnya menolak dan berusaha melepaskan tangan Sabar. Lama-kelamaan, Aisyah tersadar dari pengaruh sihir dan menangis terseduh-seduh. Di waktu yang sama, Hasan pergi ke kantornya untuk bekerja seperti biasa. Anehnya, Rahab dan Manal sudah berada di sana sambil berkata jika Hasan tidak memiliki wewenang lagi di toko itu. Mereka berdua sudah mengambil alih semuanya dan memegang kendali penuh atas toko warisan Haji Ghalib. Hasan tercengang mendengar hal itu. Ia meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Manal mengucapkan selamat karena Hasan kini bisa berhubungan bebas dengan Hiba. Ia menunjukkan video pengakuan Hasan di depan Haji Abbas yang berkata sudah bosan dengan Manal dan sangat mencintai Hiba. Hasan langsung mengelak dan berkata jika video itu hanya gurauan belaka. Ia mencoba meyakinkan Manal jika perkataannya tidak serius. Nasnya, Manal dan Rahab sudah terlanjur sakit hati. Bahkan Manal dengan lantang meminta untuk diceraikan di depan Rahab dan Abdul Razak. Hasan tertunduk layu dan melangkah pergi meninggalkan Manal yang menangis histeris di pelukan adiknya. Sementara itu, Aisyah sudah sepenuhnya tersadar dari pengaruh sihir. Ia kembali mengenakan jilbab sembari bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Sabar menjelaskan jika Emat memanterai Aisyah agar tunduk pada semua perintahnya termasuk ketika disuruh melepaskan jilbab. Aisyah tak mengerti mengapa Emat tega melakukan hal itu pada istrinya sendiri. Sabar pun berkata jika Emat ingin mencelakai keluarganya dengan berbagai cara. Tanpa disadari, Aisyah semakin jauh dari agama dan tidak pernah menjalankan sholat. Sabar pun terkejut ketika melihat kondisi ekonomi Emat yang melejit dan naik drastis. Ia tak menduga jika Emat mengamalkan perbuatan syirik untuk mendapatkan kekayaan semata. Aisyah mengungkapkan bahwa Emat mulai terlihat aneh setelah mereka menikah. Emat lebih sering mengunci diri di dalam kamar selama berjam-jam tanpa makan dan minum.
Aisyah juga mendengar suara aneh dari dalam kamar itu. Sabar bertanya, apakah Emad mempelajari buku sihir atau sejenisnya? Aisyah berkata jika Emad selalu membawa laptopnya kemanapun ia pergi. Sabar meminta Aisyah untuk kembali sholat dan memperbaiki ibadah agar terhindar dari pengaruh iblis. Sabar meminta Aisyah dan putrinya untuk ikut pulang ke rumah Safa agar terhindar dari gangguan. Setelah melabrak Hasan, Manal terlihat sangat bersedih hingga wajahnya pucat karena murung seharian. Rahab berusaha menghibur hati kakaknya itu agar tidak terus-terusan melamun. Manal masih sangat sakit hati dengan sikap Hasan yang tega mengkhianati cinta mereka berdua. Apalagi kini Manal sedang berbadan dua. Hasan seolah tak ingat dengan anak yang dikandungnya. Rahab menasihati Manal untuk istirahat di kamar agar hatinya sedikit lebih tenang. Di tempat lain, Hibah kembali bekerja di rumah Abu Khair dan mengirim beberapa email penting pada klien. Tak berselang lama, tamu tak diundang datang. Abu Khair berusaha menyembunyikan Hibah dan meminta gadis itu untuk naik ke lantai 2. Ternyata, tamu siang itu adalah Sabar yang datang dengan bersungut-sungut. Ia murka mengetahui Emad dan Haji Abbas sudah menjadi bagian dari antai iblis. Abu Khair menjelaskan jika tugas mereka sudah hampir habis dan akan digantikan dengan antek-antek lainnya. Sabar memperingatkan Abu Khair untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Abu Khair meminta Sabar untuk berhati-hati karena mereka masih memegang kendali. Melihat Sabar melenggang pergi dengan penuh kekesalan, Hibah langsung bertanya apa yang terjadi. Abu Khair berbohong dan berkata jika Sabar tidak mau menjual tanahnya pada Malak. Ia meminta Hibah untuk membujuk Sabar agar mau menyerahkan tanah warisan pada perusahaan. Hibah pun menyanggupi hal itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membujuk sang kakak. Di tempat lain, Rahab berhasil menemui Malak untuk menanyakan alasan posisinya diganti dari perusahaan. Ia juga meminta sebagian aset yang masih menjadi miliknya di perusahaan itu. Malak tak mau menyerahkan aset itu karena Rahab sudah tidak bekerja untuknya lagi. Ia berbalik mengancam dengan menunjukkan beberapa foto Rahab bertemu dengan Adam. Malak juga berkata jika ia memiliki bukti tentang pembunuhan Munir yang akan memberatkan Rahab di pengadilan. Apalagi kasus itu masih dalam penyelidikan dan Adam sudah melarikan diri ke luar negeri. Sangat mudah bagi polisi untuk menangkap Rahab dengan barang bukti yang ia miliki. Malak memaksa Rahab untuk membujuk Sabar agar menyerahkan tanah warisan itu padanya. Setelah Sabar menyerahkan tanahnya, Rahab bebas memiliki apapun yang diinginkan dari perusahaan. Malam harinya, Hasan berusaha menghubungi Haji Abbas, namun nomornya sudah tidak aktif lagi. Hasan tak berani pulang ke rumah dan memilih tinggal di penginapan. Sementara itu, Rahab menemui Sabar untuk menceritakan foto dirinya dan Adam yang dimiliki Malak. Ia tak tahu bagaimana Malak bisa memperoleh foto itu. Kini, Rahab terancam masuk penjara jika Sabar tak mau menjual tanahnya pada Malak. Sabar mulai mengerti jika Malika telah mempengaruhi Rahab untuk membunuh Munir. Kejadian pembunuhan itu sebagai langkah setan untuk melemahkan posisinya. Sabar berjanji akan tetap berada di sisi Rahab meski apapun yang terjadi. Ia tidak akan meninggalkan Rahab dan meminta maaf karena melibatkan Rahab dalam kekacauan yang terjadi. Sabar meminta Rahab untuk teguh pada pendirian dan jangan mengikuti perkataan Malak yang ingin merebut tanah Syekh Salam. Rahab pun mengikuti saran dari Sabar dan berdoa atas keselamatan mereka berdua. Di malam yang semakin larut, Manal terbangun dari tidurnya setelah memimpikan hal buruk. Saat ia menyibakkan selimut, tiba-tiba film pun bersambung.